Shalom, kembali lagi di channel Klavo Sukacita. Perkenalkan, nama saya Gianita Elizabeth Christine Semi, mahasiswa KKL STFT GKI Ishak Samuel Keni Jayapura. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan untuk saudara. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Untuk itu kami mohon Tuhan datang, Tuhan berkati kami, Tuhan mampukan kami, Tuhan layakan dan kuduskan kami, sehingga kami mampu untuk mengerti setiap apa kata firman-Mu di saat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita akan baca ayatnya yang pertama. Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama dengan perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan, setiap dari kita pasti pernah menghadapi masa-masa di mana kita tidak tahu harus melangkah kemana. Setiap dari kita pasti pernah merasa putus asa, seperti sudah tidak ada jalan, situasi yang tidak menentu, bahkan doa yang terasa belum dijawab, dan pergumulan yang berat, yang membuat kita sering bertanya, apakah Tuhan masih bekerja? Apakah Tuhan masih melihat setiap dari apa yang kita alami? Disinilah iman menjadi hal yang penting, menjadi kunci, dan juga menjadi jawabannya. Iman bukan hanya kata indah yang mengartikan keyakinan atau kepercayaan, tetapi iman adalah sebuah keputusan untuk tetap percaya ketika segala sesuatu di sekitar kita tidak memberi alasan untuk percaya. Ada 3 bagian yang akan menjadi perenungan kita di saat ini. Yang pertama, iman adalah dasar dari pengharapan kita. Sahabat Klavos, kata dasar itu seperti fondasi, tempat kita berpijak. Kalau dalam suatu struktur bangunan, sebuah bangunan akan rubuh atau akan hancur tanpa ada dasar atau fondasi yang kokoh. Nah, demikian juga halnya, tanpa iman, pengharapan kita akan mudah runtuh oleh badai kehidupan. Kadang kita terlalu sering berharap pada manusia, pada pekerjaan atau keadaan. Padahal dasar sejati itu bukan pada hal-hal yang bisa berubah, melainkan pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Kita melihat contoh pada Abraham. Pada Roma pasal 4 ayat 18 hingga 21, di situ dijelaskan Abraham dibenarkan karena iman. Abraham, walaupun tubuhnya sudah lemah, umurnya sudah tua, tetapi iman membuatnya tetap percaya pada janji Tuhan. Meskipun sebenarnya kalau secara manusia itu mustahil, tetapi itu nyata dan dialami oleh Abraham. Dia ditetapkan oleh Allah menjadi bapa banyak bangsa, atau bapa segala orang percaya, atau bapa segala orang beriman. Dan itu dapat kita lihat pada pasal 4, Roma pasal 4 ayatnya yang ke-17. Nah, sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ini mau mengajar kita bahwa kalau dasar hidup kita adalah iman kepada Tuhan, kita berserah, kita percaya akan segala yang Ia janjikan, maka kita tidak akan goyah. Pergumulan, persoalan hidup yang kita alami tidak akan buat kita goyah dan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Karena apa? Karena pengharapan kita dasari dengan iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, iman adalah bukti dari hal yang tidak kelihatan. Iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Saudara-saudari Klavos Sukacita, iman bekerja di wilayah atau bagian-bagian yang belum tampak oleh mata, tetapi nyata di hati. Dan orang beriman tidak hidup berdasarkan apa yang dilihat, tetapi berdasarkan janji-janji Tuhan. Sebagai contoh kita melihat Nuh. Dia belum pernah melihat hujan turun. Dia juga tidak tahu apakah nanti akan ada air bah atau banjir. Tetapi dengan imannya kepada Tuhan, dia meyakini apa yang Tuhan perintahkan bagi dia. Dia membangun bahtera yang besar. Bahkan sampai orang banyak pada saat itu berpikir bahwa Nuh ini dia sudah gila. Tetapi apa yang didapatkan Nuh oleh imannya? Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan, dan itu oleh karena imannya kepada Tuhan. Dari sini kita dapat mengerti bahwa iman membuat kita berani
untuk melangkah sebelum kita melihat hasilnya. Dan itu karena kita percaya bahwa Tuhan setia menepati janjinya bagi kita. Yang ketiga, iman memampukan kita untuk bertekun. Sahabat Klavos yang dikasihi Tuhan, jika kita lihat lebih jauh lagi keseluruhan pembacaan di Ibrani 11 ini, kita akan mengerti bahwa ini bukan hanya tentang definisi iman, tetapi juga memperlihatkan galeri pahlawan iman. Mereka semua itu tidak hanya percaya sesaat, tetapi bertahan dalam iman sampai akhir. Banyak masalah, pergumulan, tantangan atau bahkan penganiayaan dan juga penderitaan yang mereka alami, yang dialami oleh para tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi bagaimana kita dapat melihat mereka tetap bertekun dalam semua itu? Karena mereka tetap percaya kepada Tuhan untuk segala hal yang mereka alami. Sahabat Klavos, iman kita kepada Tuhan itu bukan sesaat. Kita bukan percaya hanya pada saat berkat datang saja, tetapi juga saat doa-doa kita belum dijawab. Pada Yakobus pasal 1 ayat 3 berkata, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Artinya, Tuhan mengizinkan ujian atau permasalahan, pergumulan hidup, tantangan kehidupan, itu bukan untuk menghancurkan iman kita kepadanya, tetapi justru untuk memperkuatnya. Ingat saudara-saudari, iman kepada Tuhan berarti kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab tadi untuk tetap percaya saat belum melihat, tetap berharap saat belum menerima, tetap setia meski belum mengerti. Percayalah, apa yang kita imani saat ini akan menjadi kenyataan oleh kuasa Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu di saat ini. Kebenaran firman-Mu di saat ini ya Tuhan, kiranya memampukan kami, sehingga setiap kami, setiap pribadi orang Kristen, mau untuk beriman kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, sehingga kami dapat bertekun di dalam iman kami, melalui setiap pergumulan kami, melalui setiap rintangan tetapi juga penderitaan yang kami alami, sehingga pada akhirnya kami dapat melihat setiap janji-janji Tuhan yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami, dengar dan sahuti doa kami. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.